Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ai sema naung tumadda rohani debata, asa ajaran na ibana. Alai rohani Kristusido anggo dihami. Kami memiliki pikiran Kristus. Orang-orang yang tidak percaya tidak dapat memahami kebenaran-kebenaran rohani. Dan mereka tidak dapat mengerti konsep bahwa roh Allah hidup di dalam orang-orang percaya. Jangan mengharapkan banyak orang menyetujui atau memahami keputusan kita sebagai pengikut Kristus. Semuanya kelihatan begitu bodoh bagi mereka. Sama seperti orang yang tidak memahami nada, tidak bisa menghargai musik yang indah. Demikian orang yang menolak Kristus tidak bisa memahami kebenaran-kebenaran dari roh Allah. Dengan putusnya jalur komunikasi, ia tidak akan mampu mendengar apa yang Allah firmankan kepadanya. Meskipun begitu, kita tidak boleh tinggal diam dengan menggunakan kesulitan orang lain untuk memahami itu sebagai dalih. Kita tetap merupakan salah satu saluran komunikasi Allah. Kita harus siap siaga menghadapi berbagai kesempatan. Pertanyaan orang lain terhadap kita mungkin merupakan bukti bahwa roh Allah sedang menariknya untuk mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kita merespon jika orang lain bertanya tentang yang kita imani? Tidak seorang pun bisa mengetahui apa yang Tuhan pikirkan. Tetapi melalui tuntunan Roh Kudus, orang-orang percaya memiliki wawasan tentang rencana, pikiran, dan tindakan Allah. Sebetulnya mereka memiliki pikiran Kristus. Melalui Roh Kudus, kita bisa mulai mengetahui pikiran Allah, berbicara dengannya, dan mengharapkan jawabannya atas doa-doa kita. Apakah kita menyediakan cukup waktu bersama Kristus untuk dapat memiliki pikiran Kristus dalam diri kita? Hubungan yang akrab dengan Kristus hanya terwujud jika kita konsisten menyediakan waktu dalam hadirat dan dalam firman-Nya. Sahabat yang baik hati, memang rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian rancangan Allah dengan rancangan manusia. Tentu, pikiran Allah juga berbeda dengan pikiran manusia. Tetapi yang pasti, rancangan dan pikiran Allah adalah untuk mendatangkan damai sejahtera, adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Terkadang hal yang kita hadapi sebagai orang yang percaya tidak dapat kita cerna menurut pikiran kita. Namun ketika kita mengandalkan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan melihat semua dari cara pandang Allah. Dan semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, umat yang dikasihinya. Jika sekitar kita sulit menerima atau bahkan menghindari kita sebagai orang yang percaya, tetaplah melakukan kebaikan kepada semua orang dan terimalah tuntunan Roh Kudus. Percayalah, Roh Kudus senantiasa berkuasa atas kita sehingga kita memiliki pemikiran Kristus, mengetahui kehendaknya dan mau melakukan apa yang dikehendaki dan yang dipikirkan oleh Kristus. Kiranya kasih Kristus melimpah atas kehidupan sahabat yang diberkati Tuhan
untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa merasakan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga Roh Kudus membukakan apa yang dipikirkan, apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kami dimampukan untuk melakukan segala yang dikehendaki, dipikirkan oleh Kristus. Mampukan kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.